Shalom warga kerajaan, luar biasa. Hari ini kita mendapatkan kasih karunia kembali. Kasih karunia yang berlimpah-limpah. Dan tema bulan ini saya masih mengambil tema Loving the King. Loving the King, mengasihi sang raja adalah satu keadaan yang tidak mungkin bisa kita kerjakan. Dan pagi hari ini kita lihat bersama-sama, boleh tolong multimedia, baik. Ya, di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-24. Tema besar kita adalah Grace to know the King. Dan kita tahu bahwa kalau kita bisa mengasihi sang raja, maka itu adalah suatu kesempatan yang tidak boleh kita sia-siakan. Sepi ya Pak di sini Pak ya. Kayaknya pasar Badung lebih rame ya. Loh kok diem? Amin. Nah sudah selesai khotbah saya. Karena kita mengetahui grace to know the King gak mungkin. Siapa yang bisa mengenal Pak Jokowi? No, tidak semua orang. Pak Jokowi yang mendatangi, memberikan diri untuk memberikan salam. Saudara datang ke Pak Jokowi langsung dihadang. Setuju? Hari ini kita menerima satu kenyataan, satu kebaikan, satu reality. Nggak perlu reality show. Inilah reality yang kita hadapi. Realitas kehidupan. Saudara dan saya yang tidak ada apa-apanya mendapatkan kasih karunia untuk mengasihi sang raja. Di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-24 berkata, kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Lebih gampang dihapus, ditutup ini. Yang mengasihi Tuhan dengan kasih yang tidak binasa. Apa arti daripada kasih yang tidak binasa itu? Yaitu bahasa Yunaninya adalah aftarsea. Aftarsea artinya tidak fana. Incorruptible. Aftarsea berarti juga without corruption. Tidak bercacat, tidak bercelah. Murni. Kasih yang agape. Unconditional love. Sincerity. Tanpa motivasi. Dan kasih ini menjadi kasih yang luar biasa di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena selfless love. Apa itu selfless love? Kasih yang tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih yang tidak berpikir tentang diri sendiri. Kasih itu adalah kasih Allah melalui kehidupan kita. 1 Korintus 13, nanti saudara baca di rumah tentang kasih. Betapa Tuhan memberikan kata-kata kasih untuk kita. Kasih yang tidak mencari keuntungan diri sendiri. Nah mengapa kasih ini dikumandangkan oleh Tuhan? Karena buat Anda dan saya, saudara dan saya, berhentilah menjadi orang Kristen. Hah? Nggak perlu beragama Kristen. Hah? Bapak Ibu mungkin sedikit kaget. Kenapa? Karena Yesus tidak datang untuk membawa agama. Yesus datang untuk membawa kerajaan. Yesus datang untuk membawa pemerintahan Allah. Melalui pribadi Yesus, saudara dan saya disatukan di dalam satu pernikahan yang kudus. Efesus pasal 6 ayat yang ke-24 ini menjadi bagian yang terakhir dari seluruh kisah pelayanan Rasul Paulus di Efesus untuk jemaat di Efesus. Tetapi kalau kita melihat satu pasal sebelumnya, pasal yang kelima, dia berbicara mengenai rahasia ini besar. Rahasia yang besar ini berbicara mengenai kasih daripada Allah kepada jemaat. Kasih daripada Yesus Kristus kepada setiap manusia, saudara dan saya. Yang tidak mungkin kita bisa dapatkan. Bulan yang lalu saya sampaikan, surrender to the King. Apa yang menjadi kebaikan kita untuk kita bisa mendapatkan kasih karunia daripada Allah? Tidak ada. Kecuali Allah sendiri yang memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, rahasia ini besar.
Yaitu hubungan Kristus dengan manusia. Hubungan Kristus dengan saudara dan saya. Warga kerajaan Allah di Kuta Rock Center, hari ini mari berhenti untuk bermain agama. Berhenti untuk menjadi orang Kristen yang hanya datang memenuhi kewajiban sebagai orang Kristen yang untuk hari Minggu saja ke gereja. Tetapi hari-hari yang lain tidak melihat hubungan keintiman dengan pribadi Tuhan. Bayangkan kalau saya punya istri, hanya ketemu cuma semalam saja dan selain itu tidak pernah komunikasi. Tidak ada satu kata-kata kasih, tidak ada suatu hubungan keintiman, apa yang terjadi? Kering. Yang menikah mengerti ini. Halo? Hubungan Kristus dengan jemaat. Di dalam kekristenan, bukan agama Kristen. Yang penting adalah keintiman. Keintiman mengenal pribadi Sang Raja. Mari kita lihat apa yang Tuhan mau kepada kita di dalam Wahyu. Pasal yang ke-19. Siapakah Raja yang akan kita sembah? Siapakah Raja yang kita akan kasihi ini? Wahyu 19 ayat yang ke-6 berkata, lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak. Seperti desau air bah, seperti deru guru yang hebat katanya. Haleluya! Karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Siapa Allah kita? Siapa namanya? Saya kok gak dengar ya? Siapa namanya? Pastikan Anda mengenal. Bukan cuma tahu. Jokowi tahu. Namanya terkenal. Tapi gak kenal. Dia tidak mengenal kita. Raja kita mengenal siapa kita. Tuhan kita. Dia menjadi Raja. Dan paling penting sekali buat saudara dan saya adalah ini. Marilah kita bersukaria, bersukacita, bersorak-sorai. Dari tadi puji-pujiannya membawa kita masuk di dalam pujian penyembahan. Hadirat Allah turun dan saya merasakan 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan. Allah hadir. Bukan soal mengangkat pujian, mengangkat jiwa, bukan. Tetapi ketika 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, Allah hadir. Kehadiran Allah kita bisa rasakan. Kehadiran Allah membuat kita kuat. Kehadiran Allah membuat kita bergairah. Bersukacitalah dan bersorak-sorak memuliakan Dia. Karena apa? Hari perkawinan anak domba telah tiba. Kapan tibanya? Halo? Telah tiba. Berarti sudah. Sudah terjadi. Ketika engkau mengaku Yesus Kristus Tuhan. Engkau percaya kepadanya. Engkau dibaptis. Engkau diselamatkan. Engkau menerima satu kasih karunia. Menjadi pengantin daripada Sang Raja. Menjadi anak-anak Allah. Nah itulah saudara. Dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan yang halus. Berkilau-kilauan putih bersih. Lenan halus adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Nanti saudara baca di dalam Kolose pasal 3 dan Efesus pasal 5 tentang perbuatan-perbuatan benar. Orang-orang benar, kehidupan yang diperbaharui, kehidupan anak-anak terang. Para gembala Komsel bisa nanti belajar bagaimana kehidupan kita. Nah, apa yang Tuhan mau buat kita sekalian? Kepadanya dikaruniakan supaya memakai pakaian lenan yang putih berkilauan, putih bersih dan berkilauan. Artinya pengantin itu gereja Tuhan, saya dan saudara, saudara dan saya. Segala kebaikan kita, segala kebajikan kita, segala kebenaran kita itu tidak layak di hadapan Tuhan. Segala pakaian-pakaian, segala sesuatu yang kita kerjakan ini tidak ada artinya kalau kita tidak mendapatkan kain lenan yang putih berkilauan dan putih bersih. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita selalu berada di dalam kondisi, Tuhan, aku gak ada apa-apanya. Aku telanjang di hadapan Engkau. Aku miskin Tuhan. Ketika saudara katakan seperti itu, Bapa memberikan kasih karunia-Nya buat saudara dan saya. Di dalam ayat yang ke-9. Lalu Ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar dan perkataan-perkataan dari Allah. Saudara, nanti saudara baca di dalam kitab-kitab yang lain. Kitab-kitab yang lain itu dari kitab-kitab yang di luar sana. Adakah perkataan yang benar dan perkataan Allah dituliskan? Tidak ada. Hanya satu-satunya di dalam Injil. Di
di dalam Alkitab tertulis. Perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Dan bukan cuma sekali. 3 kali disebutkan. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, titik 2. Berarti dia berfirman. Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Di dalam Wahyu 22 ayat yang ke-6, perkataan ini tepat dan benar. Apa? Tepat dan benar. Tidak ada penyerongan, tidak ada yang namanya motivasi lain, tidak ada yang namanya keinginan-keinginan yang lain. Cuman satu keinginan daripada Tuhan, apa itu? Haleluya. Sesungguhnya aku datang segera. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita nggak main-main. Kedatangan Tuhan sudah di depan pintu, di depan mata kita. Dan kalau kita tidak masuk, kita tidak menjadi orang-orang yang diundang, kita tidak bersama-sama dengan Dia, maka kita tidak menjadi bagian daripada perkawinan anak domba Allah. Perkataan ini adalah benar, perkataan ini adalah tepat dan benar. Dan dikatakan bahwa sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah, katakan berbahagialah. Saya, aku, keluargaku, komunitasku yang menuruti perkataan-perkataan nubuat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berada di ujung daripada ujung akhir zaman. Waktunya sudah amat sangat singkat, kita nggak pernah tahu kapan waktunya. Mungkin besok, mungkin juga siang ini, kita nggak pernah tahu. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan kitab ini, perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Dan firman Tuhan berkata, lalu ia berkata kepadaku, ayat yang ke-10, jangan memeteraikan perkataan-perkataan ini. Di dalam kitab Daniel disebutkan dimeteraikan sampai pada waktunya untuk dibuka. Digenapi di dalam kitab Wahyu. Jangan memeteraikan perkataan-perkataan ini. Sebab apa? Waktunya sudah sangat singkat. Waktunya sudah dekat. Seberapa dekat waktunya ini? Saudara sudah bisa melihat tentang akhir zaman. Deru peperangan, kelaparan, sampar ada di mana-mana. Penyakit-penyakit ada di mana-mana. Gempa bumi ada di mana-mana. Kemarin hari Kamis Jepang diguncang 7,4 skala Richter. Gempa bumi. Saudara bisa bayangkan itu? Nah, apa yang Tuhan mau inginkan buat kita semua warga kerajaan tempat ini? Berbahagialah saudara dan saya dan saudara, kita semua yang diundang di dalam pesta perjamuan kawin anak domba. Berbahagialah mereka yang diundang dalam perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan daripada Allah. Siapa yang berbahagia di tempat ini? Siapa yang berbahagia? Orang yang berbahagia bagaimana reaksinya? Ya, orang yang berbahagia bagaimana reaksinya? Berikan sorak-sorak bagi Allah kita, haleluya. Lalu ada orang-orang yang tidak masuk di dalam bagian di dalam kerajaan Allah. Siapakah orang-orang yang tidak menerima warisan masuk di dalam kerajaan Allah? Yaitu orang-orang yang dikatakan tidak adil, cabul, penyembah berhala, berzina, banci, orang pemburit. Ini yang kemarin dikatakan di dalam awal bulan oleh Bapak Gembala. LGBTIQ A2++. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berjalan di dalam kekudusan Tuhan. Karena tanpa kekudusan tidak ada seorang pun dapat melihat Allah. Mungkin perkataan ini keras. Ya, supaya apa? Supaya kita sadar. Ketika kita tidak kudus dan kita menganggap bahwa diri kita oke di dalam pelayanan. Baik-baik saja semuanya. Jangan sampai Allah berterus terang ketika tahta putih penghakiman itu tiba. Aku tidak mengenal kamu. Hai kamu pembuat kejahatan. Enyahlah. Jangan sampai semua yang sudah kita kerjakan. Ini buat saya. Ini buat saya. Jangan sampai semua yang sudah kita kerjakan.
terdengar suara, enyalah pembuat kejahatan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kalau kita mengerti bahwa orang-orang penakut itu apa? Yang fobi. Fobi kacoa, fobi tikus. Jangan tunjuk yang lain. Fobi ketinggian, fobi ke tempat yang sempit, penakut. Kalau hari ini masih ada yang fobi datang kepada Tuhan. Kalau engkau tadi dikatakan sebagai orang yang berzina, yang cabul, yang cemar, Efesus pasal 5 ayat yang kelima, itu adalah orang-orang yang disebut sebagai penyembah berhala. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian datang kepada Tuhan. Katakan, Tuhan itu aku Tuhan. Aku di dalam ketakutan. Aku minta pengampunan daripada Engkau. Dan saya rindukan setiap saudara yang mempunyai permasalahan itu datang kepada Tuhan. Jangan ambil jalan pintas. Sesi bulan ini awal bulan kami membuat satu Zoominar tentang bunuh diri. Ada begitu banyak orang di dalam tekanan dan mereka mengakhiri hidup mereka. Tidak lagi mencari pengharapan. Hanya di dalam Yesus Kristus ada pengharapan. Di dalam Yesus Kristus saudara mempunyai jalan keluar. Bapak Gembala sudah katakan kemarin. Ada 8 penjuru mata angin. Kalau ke 8 penjuru mata angin saudara tidak dapat temukan jalan keluar. Ada 1 mata angin yang saudara dapatkan. Apa itu? Lihat ke atas. Look up. Look up. Look up to Jesus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini tidak ada satupun yang tidak bisa dilepaskan. Hari ini datang kepada Tuhan. Tuhan, aku adalah orang yang cabul, aku adalah orang yang cemar, aku adalah orang-orang yang penakut, aku adalah orang yang tidak percaya. Aku adalah orang yang keji, aku adalah orang pemarah. Aku minta ampun. Berikan kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima pengampunan yang daripada Tuhan. Bagaimana kita mengasihi Sang Raja? Firman Tuhan berkata dalam Ulangan 10 ayat yang ke-12. Maka sekarang, and now, sekarang. Bukan yang lalu, bukan besok, sekarang. Hai warga kerajaan Allah di Kuto Rock Center. Apakah yang diinginkan daripada Allah? Apakah yang diminta daripada Allah terhadap kamu, dari kamu? Kasihilah apa? Selain daripada takut akan Tuhan Allahmu. Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Mengasihi Dia. Beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Dengan segenap jiwa. Enggak ada yang lain yang Tuhan inginkan. Bahkan di dalam kata ibadah ini. Artinya abodah di dalam bahasa Yunaninya. Artinya apa? Bekerja. Di dalam bekerja saudara beribadah. Di dalam bekerja saudara mengerjakan untuk mempermuliakan Tuhan. Kolose pasal 3 ayat yang ke-23 berkata apa? Kasih apa? Kerjakanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Dari sana saudara akan mendapatkan upah. Bukan dari pemimpinmu. Bukan dari supervisormu. Dari Tuhan. Ketika kita melakukan dengan excellent. Promosi itu akan datang. Membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan saudara katut. Nah itu dia. Kenapa saudara katut? Yesus adalah kepala. Gereja Tuhan, saudara dan saya adalah tubuhnya. Ketika kepalanya dimuliakan, tubuhnya dibiarkan kerdil. Oke. Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu. Yang pada hari ini. Supaya apa? Baik keadaanmu. Kapan baik keadaanmu? Yang lalu? Hari ini bangkrut Pak. Hari ini susah Pak. Hari ini tertekan Pak. Hari ini gak punya apa-apa Pak. Mari kita koreksi. Sudahkah kita melakukan semua ini? Kalau belum, datang kepada Tuhan. Tuhan janji firman-Mu. Supaya baik keadaanku. Kenapa aku seperti ini Tuhan? Koreksi aku Tuhan. Hari ini mari kita minta koreksi daripada Tuhan. Saya mengalami multiplied grace dari awal tahun. Januari terus sampai dengan kemarin. Multiplied grace saya alami. Kami alami di dalam keluarga. Bukan cuma saya. Apa itu? Yang terakhir. Gaby anak saya yang nomor 2. Penelitiannya masuk di dalam jurnal internasional. Penelitiannya masuk di dalam seminar internasional. Dan dia akan berbicara. Dia di mana tugasnya?
di Talisayan di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Tempat yang terpencil. Karena kasih karunia Tuhan, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Supaya baik keadaanmu. Kapan? Hari ini. Sekarang. Dan seterusnya. Bukan yang lalu. Kalau hari ini mungkin engkau dalam kebangkrutan, mari datang kepada Tuhan. How to Loving. Wah, tadi lagunya sukacita banget. Bersorak-sorai. Kenapa? Kan ada Allah, kan ada Raja kita. Coba saudara kita baca sama-sama. How to Loving the King. Yaitu menuruti segala perintahku yang pertama. Katakan, menuruti segala perintah Tuhan. Memegang perintah Tuhan. Dan melakukannya. Ayat yang ke-23 saya undang kita bangkit berdiri. Saya bacakan di dalam bahasa Alkitab, tulisan Alkitab. Nanti kita deklarasikan sama-sama. Nanti kita deklarasikan sama-sama. Yohanes 14 ayat yang ke-23 berkata, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan kami. Nah, deklarasinya seperti ini. Jawab Yesusnya nggak usah disebut. Langsung kita masuk jika. Jika aku mengasihi Tuhan, aku akan menuruti firman-Nya dan Allah Bapa akan mengasihi aku dan mereka akan datang kepadaku dan diam bersama-sama dengan aku. Lu kok diam? Lu kok diam? Berikan sorak-sorak bagi Allah kita. Wow! Bayangin. Biden, Jokowi, Ratu Elizabeth datang ke rumah saudara, diam bersama dengan saudara. Bayangin. Bayangin dulu. Apa yang akan saudara lakukan? Atau apa yang akan saudara dapatkan? Saudara dapatkan apa? Wow! Penjagaan dari Amerika, penjagaan dari security Indonesia, penjagaan dari pengawal presiden Indonesia, penjagaan daripada pengawal-pengawal kerajaan Inggris. Kelimpahan makanan, kelimpahan kekayaan. Oh, itu so pasti. Hari ini kita nggak bicara bagaimana menjadi kaya. No. Tapi bagaimana kita menjadi berkat. Bagaimana kita hidup di dalam Yesus Kristus Tuhan. Untuk kita bisa memberkati orang-orang yang ada di luar sana. Silakan saudara duduk. Bapa tinggal bersama-sama dengan kita. Kami, Bapa, Putra dan Roh Kudus akan datang dan diam bersama-sama dengan saudara dan saya. Loving the King bagaimana? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Dengan segenap kehidupan saudara. Tadi pagi saya berterima kasih, tapi bukan karena saya. Semua karena Tuhan. Ada satu saya lupa bapak siapa, dia bilang, iki sudah Pak Dokter Pendeto maneh, klop, lengkap, bukan karena saya. Lukas 12:17 atau Lukas 17 ayat yang 12. Kami ini disebut sebagai hamba-hamba yang tidak layak. Kami hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kita. Kami telanjang, kami nggak punya apa-apa. Kalau kita bisa hari-hari ini, bukan karena kekuatan kita. Pastikan itu semua karena kasih karunia Tuhan buat kita. So, what time is it? Jam 11. Oh bukan. Me time. Ini waktunya aku mau bersuka cita. Yes, aku mau makan enak. Aku mau cari kafe. Ada kafe yang enak. Udah pernah belum? Nanti tak sebutin ya. Saudara, kopi yang enak. Me time. What time is it? No, it's a harvest time. Yes! It's a harvest time. Katakan bersama-sama. Lihat di luar sana. Berapa banyak orang Bali di sini? Yang di Zoom. Sudahkah keluargamu percaya Yesus? Sudahkah dia mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Hei, dengar.
Markus 16 ayat yang ke-16. Barang siapa percaya kepada Yesus dan dibaptis, dia diselamatkan. Yang tidak percaya, dia akan dihukum. Gak main-main. Bukan saya mengintimidasi. Bukan. Tapi mari beri belas kasihanmu. Beri kasihmu. Beri kesempatan kepada saudara-saudaramu. Supaya mereka mengalami yang saudara dan saya alami. Apa itu keselamatan daripada Tuhan? Ada banyak. Do you love the King? Do you love the King? Take care of my lamb. Pelihara anak-anak dombaku. Take care of my sheep. Ini saya ambil dari terjemahan Passion Translation. Pelihara domba-dombaku yang dewasa. Yehezkiel menuliskan bagaimana gembala-gembala ditentang, dilawan oleh Tuhan. Karena mereka mencukuri, menggunduli, membuat, memakan daging-daging daripada domba-domba dewasa mereka. Dan yang ketiga, kalau saudara mengasihi sang raja, then feed my lambs. Lambs anak domba. Kasih makan. Harus para pekerja, para gembala, sektor gembala wilayah, gembala komsel di tempat ini, dan seluruh warga kerajaan. Hari ini buat saudara dan saya. Beri makan. Pelihara domba-domba yang Bapak, Ibu, Saudara dan saya sudah dipercayakan. Jadilah orang percaya, tapi jangan berhenti jadi orang percaya. Mulai masuk lebih lagi. Jadi orang kepercayaan Tuhan. Kalau hari-hari ini kita lihat, saya lihat ini jaraknya sudah 1 meter nih ya. Bukan 1,5 meter lagi ya, sudah 1 meter. Tapi saudara pakai protokol kesehatan lengkap. Saya percaya Tuhan sedang mempercayakan hal-hal yang besar. 6 kali ibadah, 7 kali ibadah, 8 kali ibadah, tempatnya diperbesar. Saya percaya Tuhan sedang mengerjakan, melakukannya buat saudara dan saya. Ketika kita mengerjakan seperti ini. Ayat yang terakhir, 1 Korintus 16 ayat yang ke-22. Saya tadi malam ketika membaca, merenungkan kembali jam 9 malam. Ayat ini keluar untuk saya. Untuk saya. Untuk saya. 1 Korintus 16 ayat yang ke-22. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Bapak, Ibu, Saudara sekalian mengasihi Tuhan? Katakan kepada kiri kananmu, itu bukan kamu. Itu bukan kamu. Katakan kiri kananmu, itu bukan kamu. Karena engkau mengasihi Tuhan. Yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah dia. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita minta kemurahan daripada Tuhan.